Seorang guru sekolah dasar di Tangerang Selatan dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua siswa setelah menegur anaknya yang diduga melakukan kekerasan verbal. Belakangan setelah kasus ini mencuat, muncul petisi yang membela sang guru di platform daring. Lalu sebenarnya seperti apa pola pendidikan di sekolah yang relevan untuk saat ini? Kita akan membedah kasus ini lebih mendalam bersama Ina Lim, pengamat pendidikan. Selamat malam Mbak Ina, terima kasih waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Oke, Mbak Ina, kalau kita melihat kasus salah satu yang terjadi di Tangerang Selatan ini ya, meskipun memang sebelumnya juga banyak kasus-kasus lain orang tua melaporkan guru begitu. Tapi ketika ada guru yang dilaporkan ke pihak kepolisian karena menegur murid, memberikan nasihat begitu dengan tuduhan kekerasan verbal, bagaimana Anda bisa memaknai dan menganalisa kejadian seperti ini? Ya, pertama-tama tentunya saya sangat prihatin ya dengan makin maraknya konflik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan tidak seharusnya semua berujung ke pelaporan kepolisian begitu. Kalau masalah-masalah berat ya tentunya kita harus tegas seperti kekerasan seksual begitu ya, kekerasan fisik yang menyebabkan luka baik sementara maupun permanen. Nah, itu perlu sanksi berat. Tapi ini saya belum mengikuti mempelajari kasus ini secara detail ya. Jadi saya hanya bicara secara prinsip saja karena tiap kasus itu bisa berbeda-beda. Karena sebetulnya ini kan sedang ditelusurin. Tapi kalau benar hanya sekedar memberikan nasihat, secara prinsip menegur murid itu kan memang tugas guru, termasuk tugas orang tua sebetulnya. Jadi harusnya bekerja sama antara orang tua dan guru untuk pendisiplinan siswa begitu. Cuman yang saya sayangkan justru sebetulnya di Permendikbud 46 tahun 2023 itu sebetulnya udah jelas sekali didefinisikan yang termasuk kekerasan fisik itu apa saja. Itu sudah jelas, sanksinya pun jelas dari yang ringan, sedang, berat. Nah, sayangnya baru saja Permendikbud ini dihapus dan diganti oleh Permendikdasmen 6 nomor 2026 yang mana menurut saya malah lebih abu-abu. Padahal yang lama itu justru melindungi korban dan korban itu bisa guru, bisa siswa, bisa seperti tadi berita satpam di sekolah selama itu di lingkungan pendidikan. Oke, berarti menurut Anda sebenarnya ada kekosongan payung hukum di dunia pendidikan karena pada prakteknya malah jadi bisa disalahgunakan seperti ini, begitu ya Mbak? Sebetulnya kalau dengan Permendikdasmen yang baru, itu guru mendapatkan perlindungan lebih. Ya, bulan apa ya November tahun lalu 2025 sebetulnya Kemendikdasmen sudah membuat MOU dengan pihak kepolisian untuk lebih melindungi guru. Kemudian Permendikdasmen yang baru 6 2026 itu juga pelaporan kalau ada kasus-kasus kekerasan di sekolah itu harus melapornya lewat sekolah gitu. Nah, jadi sebetulnya perlindungan guru dengan peraturan menteri yang baru itu malah sudah double. Em, Justru perlindungan yang untuk siswa nih yang malah makin lemah sekarang karena kalau sampai pelaku kekerasan ini kekerasan ya bukan sekedar apa teguran, kalau beneran kekerasan itu kalau dulu itu sudah disediakan harusnya Satgas dan TPPK yang mana Dinas Pendidikan yang harus menyelenggarakan eh, membentuk, tapi anggotanya bisa lapisan masyarakat juga, komite sekolah atau anggota pendidik di sekolah. Jadi netral, ada pihak ketiga yang menangani dulu begitu. Pertama di sekolah, kemudian satgas di luar sekolah. Nah, kalau sekarang ini selama ini itu kurang dijalankan, tapi sekarang malah diubah, yang itu malah ditiadakan. Jadi tidak ada pihak ketiga sehingga orang tua mungkin langsung ke kepolisian. Nah, ini yang saya Oke. sayangkan. Tapi Mbak, ketika kasusnya adalah kekerasan verbal, apakah ini bisa dipidanakan, dilaporkan ke polisi? Ya, menurut saya kalau hanya anaknya tersinggung gitu ya, itu nggak perlu sampai ke polisi ya. Itu kan sebetulnya kita, kalau saya mengkategorikan itu ringan gitu ya. Kalau ringan, kasus ringan itu harusnya diselesaikan secara edukatif begitu. Kalau kasus berat itu baru diproses secara Oke, tegas. baik. Oke, Mbak Ina, ini kan kalau kita berkaca pada kasus ini sebenarnya dari pihak sekolah sudah ada usaha untuk memediasi, tapi ternyata pihak orang tua murid tetap melaporkan ke pihak kepolisian begitu. Nah,
sebenarnya kalau dari sudut pandang pengamat pendidikan, apakah Anda melihat memang ada perbedaan pola dalam cara mendidik orang tua saat ini? Karena banyak sekali yang berasumsi, berpendapat bahwa ketika di zaman dahulu pola pendidikan ini lebih keras begitu, sementara sekarang ini lebih gentle parenting begitu ya, sehingga membuat oh oke anak saya misalkan sakit atau tersinggung, akhirnya cukup reaktif gitu respon dari orang tuanya. Ya, ada beberapa variabel. Memang tidak sesederhana itu ya, ada faktor memang orang tua, sekarang banyak yang menjadi istilahnya yang saya sebut itu snowplow parents. Jadi seperti truk yang membersihkan salju di jalan supaya, jalanannya udah bersih untuk anaknya. Jadi orang tua cenderung terlalu berusaha menangani, masalah-masalah anak begitu. Nah, itu memang ada tren seperti itu. Nah, tapi, sebetulnya kalau melihat secara keseluruhan di Indonesia tidak sesederhana itu juga ya. Dengan berjalannya waktu, saya melihat ada penurunan kepercayaan dari orang tua ke pihak sekolah juga. Ya. Nah, ini juga masalah yang mungkin lebih lebih sistemik lah ya, yang juga harus dibenahi. Tapi di satu sisi tadi, iya memang betul ada tren parenting yang cenderung terlalu dominan begitu. Oke, baik Mbak Ina, terakhir kalau kita melihat sebenarnya kan kasus orang tua yang melaporkan guru bukan pertama kali terjadi begitu. Apakah Anda melihat sebenarnya ini adalah masalah yang lebih luas di dunia pendidikan di Indonesia dan sebenarnya kalau Anda melihat ada masalah sistemik di dalamnya, solusi jangka panjangnya apa yang harus diambil, Mbak? Ya, betul. Seperti tadi saya bilang ini kan masalahnya sistemik ya. Aturannya tadinya sebetulnya sudah ada dan sangat jelas kalau membaca Permendikbud tahun 2023, mulai dari definisi kekerasan sampai sanksi yang bertahap dari ringan, sedang, dan berat. Cuman sayangnya itu belum sempat diimplementasikan dengan baik. Ditambah dari aturan itu juga sudah ada mekanisme pihak ketiga yang netral. Nah, dalam kasus tadi kan ini masih dipelajarin ya, kita nggak tahu. Kenapa setelah dimediasi orang tua masih tetap ke pihak kepolisian, kan mungkin juga masih nggak percaya kalau yang memediasi itu sendiri pihak internal sekolah. Nah, oleh sebab itu perlu mekanisme pihak ketiga yang netral yang tadi saya sebut, Satgas, TPPK gitu. Nah, itu penting supaya orang tua itu yang kurang percaya bisa difasilitasi di situ oleh misalnya komite yang seolah-olah itu juga berempati dengan orang tuanya gitu. Jadi orang tua juga merasa diterima dulu begitu ya, bisa meredam emosi tanpa harus ke polisi. Jadi untuk solusi jangka panjang sebetulnya saya berharap aturan menteri yang baru itu dikaji ulang dan dikembalikan ke Permendikbud 46 2023 karena itu sudah sangat jelas, sanksinya jelas, definisinya jelas, kita hanya perlu serius untuk di tahapan implementasinya. Jadi tim eh, netral pihak ketiga itu jangan dihapus Oke. supaya tidak perlu langsung ke kepolisian. Oke, jadi sebenarnya memang banyak faktor ya yang harus dievaluasi terkait kasus ini dan tadi juga pemerintah juga harus turut hadir dalam meluruskan kasus-kasus yang banyak terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas analisa Anda Mbak Ina Lim, pengamat pendidikan. Selamat malam, sehat selalu Mbak Ina. Selamat malam Mbak Ayu.